Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang sosialisme, di mana sosialisme itu ajaran dan gerakan mencari keadilan di dalam kehidupan manusia. Sosialisme pada waktu itu memandang sebagai sebab yang pokok dari ketidakadilan yang terdapat di antara kemanusiaan, ialah ketidakadilan di dalam pembagian rezeki di dunia, di mana sosial ini munculnya terjadi tidak keadilan yang terdapat di antara manusia, seperti semisal tidak rata. Makanya muncullah sosialisme dalam kehidupan masyarakat. Kebanyakan juga umat manusia hidup di dalam kekurangan dan kemelaratan, sedang sebagian terkecil hidup dalam keadaan yang berlebihan atau dalam kemewahan. Sosialisme juga menentang keadaan yang pincang dan tidak adil itu, dan ia menghendaki serta menuntut suatu pembagian rezeki yang lebih merata, dan oleh karena itu adil. Sosialisme juga menyusun berkaitan dengan sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem politik. Dalam pandang Marx, sosialisme itu adalah produk kontradiksi kelas dan perjuangan kelas, dan secara ekonomis semua itu dikontrol oleh kelas yang dominan, negara borjuis. Itu kemudian dijadikan alat kontrol dan pemaksaan bagi pembagian kelas yang memiliki sarana produksi untuk menjalankan kekuasaan atas kelas-kelas yang tereksploitasi dalam masyarakat. Nampak luar, negara borjuis ini seakan-akan berbentuk demokrasi, namun sistem politiknya sangat struktur, sehingga malah menjamin dominasi para berjenis selanjutnya. Adapun pembahasan yang saya bahas di sini adalah tentang pembahasan kelas-kelasnya. Pertama, kesadaran kelas, di mana kesadaran kelas ini menentukan kondisi sosial. Maksudnya adalah menentukan kondisi sosial yang kesadaran aforisme tersebut merupakan khas pemikiran Marxisme. Kesadaran kelas ini melakukan perjuangan terkondisikan dan keadaan objektif, di mana individu tersebut tinggal, maka akan terjadi revolusi atau perjuangan kelas ketika kelas buruh dan bahkan individu-individu lainnya berkesadaran kelas. Artinya bahwa lingkungan di mana manusia tinggal sangat menentukan bagaimana kesadaran yang dimilikinya ketika manusia hidup dalam masa represi. Maksudnya adalah di mana manusia itu tinggal yang menentukan kesadaran yang dimilikinya, dan represi dari kelasnya berkuasa atau ketika manusia hidup dalam keganasan cuaca alam yang tidak menentu. Maka hal tersebut mendorong bagaimana manusia mampu mengatasi permasalahan tersebut dan tetap hidup demi kelangsungan spesiesnya. Sedangkan kelas proletar tidak dengan segera menyadari penindasan yang berlangsung secara mengorganisir diri dan masih
terlena dengan kenyamanan yang semu atau terhegemoni. Hal inilah yang kemudian menjadi sorotan Antonio Gramsci dengan teori hegemoninya, di mana saat itu kelas buruh Italia lebih nyaman untuk menikmati tayangan televisi yang pada akhirnya membawa sikap pasif bagi gerakan buruh. Kedua, perjuangan kelas. Hakikatnya, perjuangan kelas ini tuan budak dan hamba sahaya, tuan tanah dan petani, kaum partisan dan pembelem. Singkatnya antara kelas penindasan dan kelas tertindas. Dalam halaman pertama, manifesto komunis Marx melukiskan bahwa sejarah masyarakat tidak berjalan secara statistik, bahwa gerak perubahan masyarakat berjalan secara idealitik, seperti halnya yang sudah dibahas di atas bahwa perkembangan masyarakat dari tiap-tiap fase bergerak karena adanya kontradiksi di dalam masyarakat tersebut. Di dalam masyarakat, kontradiksi tersebut terangkum dalam hubungan produksi basis struktur yang kemudian melahirkan politik supremasan hukum budaya. Perjuangan penggulingan negara Prius hanya akan menuai hasil yang dilakukan dengan revolusi. Jika kita simak dengan sesama dalam manifesto Partai Komunis yang ada ialah membawa kelas proletariat menuju gerbang kemerdekaan yang sejati. Dan membawa kelas proletar berkuasa memenangkan perjuangan demokratis. Sekalipun Marx menyadari bahwa kontradiksi tersebut tidak hanya bersumber dari hubungan produksi ekonomi, melainkan terdapat kontradiksi yang lebih kompleks seiring dengan perkembangan negara modern, tetapi yang paling pokok ialah karena faktor ekonomi tersebut. Tentunya hal ini menjawab beberapa pertanyaan kritis yang biasanya dilontarkan oleh masyarakat inteligensi. Apakah perjuangan politik atau ekonomi yang lebih dulu dilaksanakan dan apakah terdapat demokrasi dalam sosialisme? Muncullah pertanyaan kayak gitu. Adapun diktator proletariat, Marx menggunakan istilah ini secara tepat karena basis utama atau tenaga pokok penggerak revolusi adalah kelas proletar. Karena dalam masyarakat kapitalis yang terhisap dan terlindas secara penuh ialah kelas proletar. Dalam manifesto komunis, Marx sudah menyatakan bahwa tujuan utama kita ialah membawa kelas proletar atau menuju garis kemenangan. Jangan dengan menggantikan diktator Belgius dengan diktator. Ya, kita lanjut lagi. Mohon maaf ada kendala koneksi buruk. Marx menggunakan istilah ini secara tepat karena basis utama tenaga pokok penggerak revolusi adalah kelas proletar. Karena dalam masyarakat kapitalis yang terhisap dan tertindas secara penuh ialah kelas proletar. Dalam manifesto komunis, Marx sudah menyatakan bahwa tujuan utama kita ialah membawa kelas proletar menuju garis kemenangan dengan menggantikan diktator Belgius dengan diktator proletariat.
Dalam artian, bukan sekedar pergantian kekuasaan secara vulgar, tetapi secara hakikat akan adanya kepastian kehidupan manusia bersegi hari depan. Dengan perkataan lain, dalam basis ekonomi akan timbul suatu pertentangan karena ketidakcocokan hubungan-hubungan produksi yang satu dengan yang lainnya. Pada abad ke-9, ke-19, bahwa negara Belgius tidaklah netral dalam perjuangan kelas. Negara Belgius bukan wasit antara kapital dan kerja. Negara Belgius juga bukan ditunjukkan untuk membela apa yang disebut kepentingan umum, tetapi bahwa negara Belgius secara jelas mewakili sebuah alat untuk mempertahankan kepentingan kapital melawan kelas pekerja. Maka hanya kaum Belgius lah akan mengirim polisi atau tentara untuk menembaki para pekerja yang melakukan mogok kerja tersebut. Marx melihat eksistensi negara adalah sebagai alat penindasan bagi kelas berjus terhadap kelas proletar. Maka dari situlah mempertahankan status quo dan hegemoni ekonomi dan politik kaum mereka, sehingga mereka dapat dengan leluasa menghegemonikan kaum proletar yang mempunyai akses kekuasaan. Mungkin ya, itu saja yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan kita diskusikan. Mohon maaf kalau ada kurang jelas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Inilah cara.